Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 5 kelas biologi molekuler di sini berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema yang berjudul sitoskeleton. Sitoskeleton ini adalah struktur yang dinamis yang dimana terus-menerus direorganisasi seiring perubahan bentuk, pembelahan, dan respon terhadap lingkungannya. Sitoskeleton ini tidak hanya memiliki tulang, melainkan otot, yang dimana bertanggung jawab atas pergerakan skala besar seperti pergerakan sel di sepanjang permukaan, kontraksi sel otot, dan perubahan bentuk sel yang terjadi saat embrio berkembang. Nah, sitoskeleton ini kita bisa temukan pada sel eukariotik atau sering kita sebut dengan sel hewan. 3 jenis kerangka protein. Yang pertama itu filamen menengah atau perantara, yang dimana memiliki kekuatan tarik yang besar dan diameter sekitar 10 nanometer, dan fungsi utamanya yaitu memungkinkan sel untuk menahan tekanan mekanis yang terjadi jika sel diregakkan. Di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu adalah gambar A, yang dimana dia menunjukkan warna hijau. Di sini dia mengelilingi inti sel dan meluas melalui sitoplasma sel. Nah, dia ini membentuk hubungan mekanis yang berkesinambungan dari sel ke sel, kemudian ke seluruh jaringan. Hubungan mekanis ini menunjukkan atau memperkuat epitel, kemudian memungkinkan sel-sel membentuk lembaran yang kontinu yang melapisi rongga jaringan. Nah, di sini di dalam warna hijau ini terdapat dinamakan protein yang berwarna biru, yang dimana dia ini telah diwarnai untuk menunjukkan lokasi bantal sel. Kemudian gambar kedua atau ke B yaitu mikrof elektron pada bagian epidermis menunjukkan kumpulan filamen perantara yang melintasi sitoplasma, kemudian dimasukkan ke dalam desmosom. Yang kedua ada filamen menengah kuat dan seperti tali, yaitu untaian tali submit filamen perantara, yaitu protein berserat memanjang, kemudian masing-masing terdiri dari kepala globul terminal N, ekor globul terminal C, dan domain batang yaitu memanjang ke tengah. Yang ketiga ada filamen menengah memperkuat sel melawan tekanan mekanis, yaitu membran penguatan internal yang paling penting dan pada peluasan sel yang sangat panjang dan halus. Nah, pada sel-sel ini filamen perantara meregakkan dan mendistribusikan efek gaya yang diterapkan secara lokal. Nah, dari sini dia menjaga sel dan membran selnya agar tidak pecah terhadap atau sebagai respon terhadap geseran mekanis. Adapun struktur dan fungsi 3 jenis jaringan filamen protein. Yang pertama, filamen perantara yang memberikan kekuatan mekanik pada sel. Nah, maksudnya ia membantu menjaga struktur dan bentuk sel. Mereka menahan tekanan yang mungkin saja terjadi pada saat sel bergerak atau berubah bentuk. Dengan kata lain, filamen perantara bertindak seperti kerangka penyangga dalam sel yang membantu sel mempertahankan integritas strukturalnya. Yang kedua yaitu pelengkap sel yang dibangun dari mikrotubulus mendorong sel-sel yang bergerak seperti protozoa dan sperma. Nah, yang pertama, mikrotubulus adalah bagian penting dari sitoskeleton sel yang berperan dalam banyak fungsi, termasuk pergerakan sel. Nah, dalam konteks sel yang bergerak seperti protozoa dan sperma, yaitu mikrotubulus membentuk struktur seperti silia dan flagella. Nah, silia dan flagella ini adalah struktur yang bergerak seperti cambuk dan berfungsi untuk mendorong sel melalui cairan dan memungkinkan sel seperti protozoa dan sperma untuk bergerak.
Ada juga bagaimana sitoskeleton aktin memberikan kekuatan pendorong untuk fibroblast yang menyerap. Nah, sitoskeleton aktin ini bagian dari sitoskeleton sel yang terdiri dari protein aktin. Nah, dalam sel seperti fibroblast, aktin membantu dalam pergerakan sel dan juga dalam proses seperti endositosis, di mana sel menyerap partikel atau molekul dari lingkungannya. Ketika fibroblast menyerap, sitoskeleton aktin memberikan kekuatan pendorong dengan merakit dan membongkar filamen aktin dalam pola yang terkoordinasi. Ini menciptakan pergerakan yang mendorong membran sel untuk membungkus dan menyerap partikel atau molekulnya. Nah, yang terakhir yaitu sitoskeleton menggerakkan salah satu bentuk pergerakan sel yang paling banyak dipelajari, yaitu kontraksi otot. Nah, sitoskeleton menggerakkan kontraksi otot dengan mengubah panjang dan kekuatan sel otot melalui interaksi antara filamen aktin dan miosin yang dapat menghasilkan gerakan. Nah, adapun pengertian dari mikrotubulus. Nah, mikrotubulus memiliki peran pengorganisasian yang penting dalam semua sel eukariotik. Nah, mikrotubulus adalah tabung yang berongga dengan ujung yang berbeda secara struktural. Nah, mikrotubulus ini tumbuh dari struktur kecil di dekat pusat sel yang disebut sentrosom. Nah, sentrosom ini merupakan pusat pengorganisasian mikrotubulus utama dalam sel hewan. Adapun penjelasan dari fungsi utama mikrotubulus. Nah, yang pertama itu mendukung struktur sel atau mikrotubulus dipertahankan oleh keseimbangan, perakitan, dan pembongkaran. Nah, maksudnya adalah ketidakstabilan relatif mikrotubulus memungkinkan mikrotubulus mengalami remodeling dengan cepat. Dalam sel normal, sentrosom atau pusat pengorganisasi lainnya terus-menerus mengeluarkan mikrotubulus baru dengan cara eksplorasi ke berbagai arah dan menariknya kembali. Yang kedua itu pembagian sel. Nah, atau mikrotubulus mengatur bagian dalam sel. Maksudnya itu sel dapat memanipulasi dinamika mikrotubulus untuk tujuan tertentu. Misalnya selama mitosis mikrotubulus menjadi lebih dinamis untuk membentuk gelendongan mitosis. Sementara itu, pada sel yang telah berdiferensiasi, mikrotubulus seringkali distabilkan oleh protein untuk menjaga struktur sel. Yang ketiga yaitu transportasi intraseluler atau organel bergerak sepanjang mikrotubulus. Nah, maksudnya mikrotubulus dan protein motorik berperan penting dalam memposisikan organel yang tertutup membran di dalam sel eukariotik. Nah, ketika sel berkembang dan retikulum endoplasma tumbuh, kinesin yang menempel di bagian luar membran retikulum endoplasma atau melalui protein reseptor menariknya keluar sepanjang mikrotubulus, merentangkannya seperti jaringan. Nah, bisa dilihat pada gambar, mikrotubulus membantu mengatur organel dalam sel eukariotik. Nah, diagram skema sel yang menunjukkan susunan mikrotubulus yang khas berwarna hijau tua, retikulum endoplasma berwarna biru, dan aparat Golgi berwarna kuning. Inti ditunjukkan pada coklat dan strofoom di dalamnya berwarna hijau muda. Nah, sel diwarnai dengan antibodi terhadap retikulum endoplasma atau panel atas ke mikrotubulus atau panel bawah. Nah, protein motorik menarik retikulum endoplasma keluar sepanjang mikrotubulus. Nah, sel diwarnai dengan antibodi terhadap alat Golgi atau panel atas dan ke mikrotubulus atau panel bawah. Dalam hal ini, protein motorik menggerakkan aparatus Golgi ke dalam hingga posisinya dekat dengan sentrosom. Silia dan flagella mengandung mikrotubulus stabil yang digerakkan oleh dinein. Mikrotubulus stabil digunakan oleh sel sebagai penyangga kaku untuk membangun berbagai struktur terpolarisasi, termasuk silia dan flagella luar biasa yang memungkinkan sel eukariotik memindahkan air ke permukaannya.
Sebuah silium tunggal mengandung inti mikrotubulus stabil tersusun dalam satu bundel yang tumbuh dari tubuh dasar di sitoplasma. Badan basal berfungsi sebagai pusat pengorganisasian silia. Adapun penjelasan mengenai mengejar protein motor. Nah, pergerakan organel di seluruh sitoplasma sel telah diamati, diukur, dan berspekulasi sejak pertengahan abad ke-19. Namun, baru pada pertengahan tahun 1980-an, para ahli biologi mengidentifikasi molekul yang mendorong pergerakan organel dan vesikel dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. Nah, mengapa ada jeda antara observasi dan pemahaman? Nah, masalahnya ada pada proteinnya, atau lebih tepatnya, sulitnya mempelajari secara terpisah di luar sel. Untuk menyelidiki aktivitas suatu enzim, para ahli biologi menyadari bahwa mereka dapat merakit sistem transportasi yang berfungsi dari awal menggunakan kabel, motor, dan kargo yang dimurnikan di luar sel. Nah, bisa kita lihat pada gambar, yaitu mikroskop sitoplasma yang disempurnakan dengan video yang diperas dari akson raksasa cumi-cumi mengungkapkan pergerakan organel. Dalam mikrograf ini, banyak filamen sitoskeletal terlihat. Nah, bersama dengan partikel yang diangkut termasuk mitokondria pada panah yang berwarna merah dan vesikel yang lebih kecil pada panah yang berwarna biru. Plasma penuh. Para peneliti menemukan bahwa mereka dapat memeras sitoplasma dari akson seperti pasta gigi dan kemudian mempelajari bagaimana ion bergerak bolak-balik melalui berbagai saluran di membran kosong seperti tabung. Para peneliti di awal tahun 1980-an menetapkan teknik baru ini pada preparasi sitoplasma akson cumi atau aksoplasma. Mereka untuk pertama kalinya pergerakan vesikel dan organel yang tertutup membran di sepanjang filamen sitoskeletal di bawah mikroskop video. Aksoplasma yang diekstruksi terlihat penuh dengan partikel-partikel kecil mulai dari vesikel berdiameter 30 sampai dengan 50 nanometer hingga mitokondria dengan panjang sekitar 5.000 nanometer. Semuanya bergerak ke sana kemari sepanjang filamen sitoskeletal dengan kecepatan hingga 5 mm per detik. Pergerakan ini berlanjut selama berjam-jam, memungkinkan peneliti memanipulasi persiapan dan mempelajari efeknya. Ray Lasek dan Scott Brady menemukan misalnya pergerakan organel membutuhkan ATP dan selanjutnya itu protein motorik menyebabkan mikrotubulus meluncur secara aktif. Secara in vitro uji motilitas kinesis yang dimurnikan dicampur dengan mikrotubulus dalam buffer yang mengandung ATP. Ketika setetes campuran ditempatkan pada kaca objek dan diperiksa dengan mikroskop video Hansen, mikrotubulus individu dapat terlihat meluncur di atas kaca objek yang digerakkan oleh molekul kinesin. Gambar direkam dengan interval 1 detik. Lampu kamera aksi dalam pengujian yang dikembangkan oleh Stephen Block dan rekan-rekannya pada tahun 1990, butiran silika mikroskopis yang dilapisi dengan kinesin konsentrasi rendah, sehingga hanya ada satu molekul kinesin pada setiap butiran, dapat dipantau saat butiran tersebut bergerak ke dalam mikrotubulus. Pengamatan lain terhadap molekul kinesin tunggal dimungkinkan dengan menggabungkan protein motorik dengan protein penanda fluoresen seperti GFP. Baik, adapun penjelasannya yaitu mikroskop video dapat digunakan untuk melacak pergerakan molekul kinesin tunggal. Yang pertama, A. Dalam pengujian ini, manik-manik silika dilapisi dengan molekul kinesin dengan konsentrasi sedemikian rupa sehingga rata-rata setiap manik hanya memiliki satu molekul kinesin yang melekat padanya. Kinesin kemudian dibiarkan berjalan di sepanjang mikrotubulus dan pergerakannya dipantau dengan melacak pergerakan manik.
Bagian B yang kedua, dalam rangkaian gambar ini manik ditangkap dengan penjepit optik berbasis laser, ditempatkan pada filamen mikrotubulus dan kemudian dibiarkan bergerak. 30 detik berlalu di antara setiap frame. Dapat dilihat pada keempat gambar yang ada pada slide. Fungsi filamen aktin dapat terganggu secara eksperimental oleh racun tertentu yang dihasilkan oleh jamur atau spons laut. Beberapa seperti sitokalasin mencegah polimerisasi aktin lainnya, seperti paloidin menstabilkan filamen aktin terhadap depolimerisasi. Korteks kaya aktin mendasari membran plasma sebagian besar sel eukariotik. Aktin ditemukan di seluruh sitoplasma sel eukariotik. Di sebagian besar sel, aktin sangat terkonsentrasi di lapisan tepat di bawah membran plasma. Di wilayah ini disebut korteks sel. Filamen aktin dihubungkan oleh protein pengikat aktin menjadi suatu jaringan yang menopang permukaan luar sel dan memberinya kekuatan mekanik. Bertindak dalam filamen, semua aktin dapat ditemukan di semua sel eukariotik dan penting untuk banyak pergerakannya, terutama yang melibatkan permukaan sel. Selanjutnya, aktin tipis dan fleksibel. Filamen aktif lebih tipis dan lebih fleksibel, dan biasanya lebih pendek dari mikrotubulus. Filamen aktin juga jarang muncul secara terpisah dalam sel. Mereka umumnya ditemukan dalam ikatan silang dan jaringan yang lebih kuat daripada filamen individu. Mikrotubulus dalam silia atau flagel tersusun dalam susunan 9+2. A. Mikrograf elektron dari flagel Chlamydomonas ditujukan pada penampang melintang menggambarkan susunan mikrotubulus 9+2 yang khas. B. Diagram flagela pada penampang kepala ginein. Ini tampak dalam pandangan ini seperti sepasang lengan yang menjangkau mikrotubulus yang berdekatan. Dalam silia hidup, kepala ginein ini secara berkala melakukan kontak dengan mikrotubulus yang berdekatan dan bergerak sepanjang mikrotubulus tersebut, sehingga menghasilkan gaya untuk pemukulan silia. Berbagai tautan dan proyeksi lain yang ditampilkan adalah protein yang berfungsi untuk menyatukan kumpulan mikrotubulus dan mengubah gerakan geser yang dihasilkan oleh ginein menjadi gerakan lentur seperti yang diilustrasikan, dapat dilihat pada gambar. Kontraksi otot. Kontraksi otot adalah gerakan sel hewan yang paling dikenal dan paling dipahami. Pada hewan vertebrata, berlari, berjalan, berenang, dan terbang semuanya bergantung pada kemampuan otot rangka untuk berkontraksi dengan kuat dan menggerakkan berbagai tulang.